Yang pertanyaan yang pertama, eh, apabila ada orang yang terpaksa harus membunuh untuk mempertahankan diri, apakah dia berdosa karena menghilangkan nyawa orang lain? Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Baik, kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu dari 10 hukum itu ada hukum yang ke-6 adalah jangan membunuh, dan itu ada dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Jadi dari sisi itu membunuh adalah dosa. Kalau orang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, maka itu adalah dosa, dan itu melanggar hukum yang ke-6, jangan membunuh. Tetapi sekalipun ada prinsip yang umum seperti itu, di mana kita dilarang untuk membunuh, tetapi perintah untuk jangan atau larangan untuk membunuh itu bukan sesuatu yang bersifat mutlak. Apa artinya tidak bersifat mutlak? Maksudnya adalah bahwa ada kasus-kasus pembunuhan tertentu yang tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum ke-6 ini. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa itu tidak berdosa. Seperti misalnya membunuh dalam peperangan. Kalau dalam perang, mau bagaimana? Itu pasti akan terjadi pembunuhan di dalam peperangan. Tetapi Alkitab tidak pernah melarang orang menjadi tentara atau seorang prajurit. Padahal menjadi seorang tentara atau prajurit jelas punya kemungkinan untuk membunuh orang lain. Seandainya memang pembunuhan di dalam peperangan itu adalah suatu dosa, maka orang Kristen memang seharusnya tidak boleh menjadi tentara. Nah, tetapi tidak ada larangan seorang Kristen menjadi tentara atau menjadi seorang prajurit. Dan karena itu juga maka tentu saja pembunuhan yang terjadi di dalam peperangan seperti membela negara, dan itu bukan bersifat invasi kepada pihak yang lain, maka jelas itu bukan sesuatu dosa. Nah, tetapi juga ada kasus lain. Misalnya di dalam kasus-kasus di dalam Alkitab ada perintah hukuman mati bagi orang-orang yang melanggar hukum-hukum tertentu. Tetapi sekalipun perintah untuk hukuman mati itu diberikan oleh Tuhan, tapi itu dilakukan oleh manusia. Nah, kita bisa melihat bahwa ada hukum-hukum tertentu. Misalnya kalau pelanggaran terhadap hari Sabat misalnya, itu dihukum dengan hukuman mati. Dan algojo yang melakukan hukuman mati itu, pembunuhan itu, mereka tidak bisa dianggap sebagai berdosa. Padahal oleh tangan mereka lah pembunuhan itu terjadi. Nah, selain dua kasus itu, juga ada kasus yang lain di mana pembunuhan itu tidak bisa dianggap sebagai dosa. Itu adalah jikalau pembunuhan itu dilakukan dalam rangka pembelaan diri, di mana situasinya adalah membunuh atau dibunuh. Artinya adalah, jikalau saya tidak membunuh, maka saya pasti dibunuh. Karena itu sebelum saya dibunuh, saya membunuh duluan. Nah, dalam kasus semacam ini, Alkitab tidak pernah menyalahkan atau menganggapnya sebagai dosa. Nah, ada dasar kitab suci dari pemahaman seperti ini. Pertama adalah bahwa di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, itu mengharuskan kita untuk mengasihi diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita memang harus mengasihi diri sendiri. Nah, kalau ada orang mau bunuh kita, lalu kita membiarkan saja kita dibunuh secara gampang, itu artinya kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Karena itu tindakan mengasihi diri kita sendiri, kita harus berusaha untuk mempertahankan atau membela diri. Nah, jikalau kasusnya hanya terjadi jikalau tidak membunuh, maka dibunuh, maka lalu yang dipilih adalah membunuh, maka jelas bahwa itu satu tindakan pembelaan diri atau tindakan mengasihi diri sendiri, dan itu tidak bisa dianggap sebagai dosa. Lalu ada yang kedua, dasar yang kedua adalah ada ayat di dalam Perjanjian Lama yang perlu diperhatikan secara baik. Saya bacakan ayatnya, Keluaran 22 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati. Jadi ada orang mencuri lalu dipukul sampai mati. Maka si pemukul tidak berhutang darah. Jadi kalau ada orang membongkar rumah lalu dipukul sampai mati, si pemukul yang membunuh itu tidak berhutang darah. Tidak salah. Ayat 3-nya. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika dia orang tak punya, dia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu.
Jadi di sini hukumnya begini, kalau ada orang masuk rumah dan membongkar lalu dibunuh, yang membunuh tidak bersalah. Tapi kalau pembunuhan itu terjadi dikatakan setelah matahari terbit, ini ceritanya merampoknya pada malam hari. Tapi setelah pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka yang membunuh itu bersalah. Nah, ini sesuatu yang aneh. Mengapa pembunuhan kalau dilakukan di dalam rumah pada malam perampokan itu dianggap si pembunuh itu tidak berhutang darah, tapi kalau pembunuhan itu terjadi setelah pagi hari, maka itu dianggap sebagai si pembunuh itu bersalah. Ini hukum yang aneh, sehingga banyak yang menafsirkan bahwa di sini pencuri yang kepergok itu lalu menyerang pemilik rumah, dan sebagai tindakan bela diri si pemilik rumah lalu membunuh pencuri itu. Nah, memang di sini di Alkitab kita, Alkitab bahasa Indonesia tidak terlalu nampak ya. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version itu dipakai kata si pembunuh itu dipakai kata yang diterjemahkan itu adalah the defender atau yang si pembela diri. Jika seorang pencuri kedapatan waktu mencuri dan dipukul sehingga mati, pembela diri itu tidak bersalah melakukan pencurahan darah. Itu menurut terjemahan New International Version. Nah, jadi di defender atau pembela diri itu tidak dianggap salah. Berarti yang terjadi adalah pada waktu perampokan atau pencurian malam itu, nah si perampok itu mau membunuh atau menyerang pemilik rumah, pemilik rumahnya membela diri dengan membunuh si pencuri itu, maka si pemilik rumah itu tidak salah. Tapi kalau pembunuhannya terjadi setelah pagi, artinya itu sudah selesai, tidak ada ancaman bagi nyawa pemilik rumah. Artinya pemilik rumah ini mau membalas dendam. Karena itu setelah perampokan itu dia mencari si pencuri itu, lalu dia membunuh, maka dianggap dia berhutang darah. Jadi itu berarti bahwa pembunuhan yang terjadi pada malam hari itu adalah pembunuhan dalam rangka pembelaan diri, dan itu dikatakan si pembunuh itu tidak berhutang darah atau tidak bersalah, tidak berdosa. Itu jadi artinya bahwa membunuh karena membela diri, di mana situasinya membunuh atau dibunuh, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Itu dasar ayatnya yang kedua. Sekarang yang ketiga, Nehemia pasal 4 ayat 11 sampai ayat 14. Saya bacakan ayatnya. Ini Nehemia membangun tembok Yerusalem, lalu ada musuh-musuh. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dan dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi kita bisa lihat kasusnya adalah Nehemia sedang membangun tembok Yerusalem, tapi lalu ada serangan dari orang-orang yang membenci. Nah, waktu itu di dalam menghadapi serangan itu, lalu Nehemia melengkapi orang-orang atau masyarakat itu, rakyat itu dengan apa? Dengan pedang, tombak dan panah. Dan ini pasti terjadi perang dan bisa membunuh. Dan tetapi pembunuhan ini adalah pembunuhan di dalam membela diri. Dan karena itu maka dikatakan berperanglah untuk saudaramu, anak laki-laki, anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Dan lagi-lagi Nehemia mengatakan bahwa ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan ini pasti pembunuhan dalam peperangan seperti ini, itu tidak dianggap sebagai dosa. Ini pembelaan diri. Lalu yang keempat adalah kasus di dalam Ester pasal 9. Dan itu menunjukkan bahwa pada waktu itu orang Yahudi mau dibasmi. Raja sudah mengeluarkan peraturan, dekret orang Yahudi mau dibasmi. Tapi setelah itu karena perjuangan Ester, maka orang Yahudi, raja itu lalu mau tidak bisa menarik kembali peraturan yang sudah dikeluarkan. Karena itu lalu raja mengeluarkan peraturan bahwa pada hari yang ditentukan di mana orang Yahudi akan dibunuh, maka orang Yahudi boleh membela diri dengan membunuh kembali orang-orang yang hendak membunuh mereka. Nah, di situ orang-orang
Yahudi itu mereka diizinkan membunuh, tapi itu tidak pernah disalahkan atau dikecam oleh Tuhan. Itu berarti bahwa membunuh dalam rangka membela diri tidak pernah disalahkan. Nah, lalu alasan lain yang bisa diberikan selain dasar Alkitab ya. Toh kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu kalau orang yang membunuh maka dia akan dihukum mati. Nah, sekarang pikirkan, kalau kita membiarkan diri kita dibunuh, misalnya ini dari kacamata Taurat ya. Dari kacamata Taurat adalah jikalau saya membunuh orang, maka saya akan dibunuh. Atau kalau saya dibunuh orang, maka orang yang membunuh saya itu akan dihukum mati. Nah, itu berarti bahwa kalau saya mau dibunuh dan saya membiarkan diri saya dibunuh, maka nanti si pembunuh juga akan dihukum mati. Jadi yang mati dua orang. Yang mati pertama saya, mati kedua adalah si pembunuh, di mana dia dihukum mati. Sedangkan kalau saya membunuhnya sebagai tindakan bela diri, maka yang mati cuma satu, yaitu dia. Sedangkan saya karena membela diri, saya tidak dihukum mati. Karena itu maka jikalau saya membunuh dia, hanya ada kematian satu orang. Tapi kalau saya membiarkan diri saya dibunuh, maka terjadilah dua orang yang mati. Jadi dari dasar ini, 5 dasar ini jelas bahwa membela diri dan pada akhirnya dalam pembelaan diri itu sampai membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu dosa? Tidak. Jadi memang ada hukum jangan membunuh, tapi itu tidak berlaku mutlak, sehingga dalam kasus yang saudara tanyakan itu tidak dianggap sebagai dosa. Nah, sekalipun demikian, kita perlu tahu bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan ini. Mereka beralasan, misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 39, Tuhan bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Tapi tanggapan saya, perlu diingat ya, Matius 5 ayat 39 ini menggunakan istilah menampar. Barang siapa menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Itu tidak membahayakan jiwa. Tidak dikatakan barang siapa membacok lehermu yang kanan, beri lehermu yang kiri. Barang siapa menusuk dadamu yang kanan, beri dadamu yang kiri. Tidak. Itu menampar. Jadi menampar itu tidak membahayakan nyawa. Tapi kalau membahayakan nyawa, maka itu harus membela diri sebagai wujud mengasihi diri sendiri. Juga ada yang mengatakan bahwa di dalam Matius 26 ayat 51-52, pada waktu itu Petrus mengangkat pedang. Lalu waktu Yesus mau ditangkap, Petrus mengambil pedang dan memotong telinga hamba imam besar, yaitu Malkus. Nah, maka lalu Yesus mengatakan bahwa masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, mereka menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa membela diri pun dengan membunuh itu adalah dosa, itu adalah salah. Tapi lagi-lagi menurut saya ayat ini tidak cocok untuk digunakan, karena pada saat itu Yesus tidak sedang diserang, tapi dia hanya mau ditangkap. Adam Clarke mengatakan bahwa kata-kata yang diucapkan Yesus itu kepada Petrus itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Romawi pada saat itu memang sedang menggunakan pedang terhadap Yesus. Jadi maksud dari kata-kata Yesus adalah Yesus kepada Petrus adalah, kamu tidak perlu menggunakan pedang. Mereka menggunakan pedang terhadap aku, dan karena itu mereka akan binasa oleh pedang. Bapa yang akan membasmi mereka, kamu tidak perlu menggunakan pedangmu. Jadi kalau artinya seperti ini, maka jelas bahwa di sini tidak ada larangan sama sekali untuk orang Kristen membela diri. Ada juga yang beralasan bahwa pada waktu Yesus mau ditangkap dan dibunuh, dia tidak melawan atau tidak membela diri. Tapi perlu diingat juga bahwa Yesus memang datang ke dalam dunia ini untuk mati menebus dosa kita. Kalau waktu ditangkap dia tidak mau dibunuh, dia melawan, bagaimana dia bisa menebus dosa kita? Juga perlu dicatat ya, bahwa tidak setiap tindakan Yesus itu harus kita teladani. Misalnya dia berpuasa 40 hari, atau bahwa dia tidak pernah kawin atau pacaran, jelas bukan pedoman hidup kita. Tindakan Yesus harus kita tafsirkan bersama-sama dengan seluruh ayat dalam kitab suci untuk mengetahui apakah tindakan itu patut diteladani atau tidak. Jadi sekalipun ada keberatan-keberatan, tapi saya sudah jelaskan, dan menurut saya kesimpulannya adalah apabila terjadi suatu pembunuhan di mana si pembunuh dalam upaya membela dirinya ketika berada dalam situasi membunuh atau dibunuh, maka pembunuhan itu bukanlah dosa. Ya.